Hari jadi Kabupaten Tanah Tidung diperingati setiap 10 Agustus. Tahun ini bertepatan dengan usia Tanah Tidung yang ke-17 tahun, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung menggelar prosesi adat Ajung Brambang dan Pesta Rakyat Irau. Syukuran HUT ke-17 Kabupaten Tanah Tidung didahului dengan prosesi adat penurunan meligai pada perahu Ajung Brambang Padau Tulu Dulung. Ada makna tersendiri di balik prosesi meligai Ajung Brambang. Perahu 3 haluan yang dirangkai dan dipersatukan ini mencerminkan kekuatan masyarakat Tanah Tidung yang kokoh untuk menghadapi segala rintangan. Selain itu, berlayarnya meligai Ajung Brambang menceritakan kisah kerajaan Tidung yang pernah melakukan perpindahan. Meligai Ajung Brambang berlayar dari pelabuhan desa Sesayap menuju pelabuhan Keramat. Setelah itu, miniatur meligai diarak menuju lokasi Irau atau Pesta Rakyat. Irau menjadi pusat hiburan masyarakat Tanah Tidung. Di sini, para pengunjung dapat menikmati ragam pertunjukan tarian, musik, dan kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung juga mendatangkan penyanyi dan grup band papan atas tanah air. Irau juga menjadi momentum menghidupkan perekonomian masyarakat dengan adanya stand UMKM kuliner. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tanah Tidung ingin mengusulkan Irau masuk dalam kalender pariwisata pesona Indonesia Kementerian Parekraf. Pemirsa, Anda kembali di Untuk Indonesia dan saat ini saya masih bersama Bupati Tanah Tidung Bapak Ibrahim Ali. Pak Ibrahim, kita sudah tiba ya Pak di RTH lokasi digelarnya Irau ke-7 Kabupaten Tanah Tidung. Nah, untuk tahun ini Pak, apa tema yang diangkat, ada acara apa saja, dan kemudian ada pencapaian apa nih Pak di dalam acara Irau tahun ini? Tema yang kita usung pada tahun ini, harmoni bersama dan kemudian maju dan sejahtera. Dan kemudian kita mengusung tagline itu, Irau budaya kita, Kabupaten Tanah Tidung kebanggaan kita, dan membangun itu tugas kita. Dan kemudian di dalam Irau ini ada beberapa kegiatan Mbak Marcel yang kita hadirkan dan kemudian yang kita suguhkan. Pada Irau tahun ini kita banyak menyuguhkan berbicara tentang budaya adat istiadat Tidung, kemudian bicara tentang budaya adat Bulusu, dan kemudian pertandingan olahraga-olahraga tradisional, dan kemudian ada artis ibu kota, dan kemudian ada beberapa stand-stand pameran yang kita hadirkan, dan kemudian UMKM. Nah, kalau berbicara apa saja rekor muri yang kita dapatkan tahun ini, pada saat awal penurunan Ajung Brambang Padau Tulu Dulung, itu memiliki filosofi yang sangat bermakna bagi orang Tidung. Jadi di sana kita juga dapat rekor muri, tapi dalam rekor muri bukan jumlah terbanyaknya, tapi proses penurunan Ajung Brambang Padau Tulu Dulung. Nah, ini prosesnya cukup panjang, maknanya itu sangat bermakna, asal mula orang Tidung gitu ya, yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Dan kemudian kita juga dapat rekor muri membuat lilin aromaterapi yang dimana pecah rekor murinya itu kalau tidak salah 1.000 lebih lilin, tapi alhamdulillah malam tadi kita bisa memecah hampir 5.000 lilin yang kita buat. Wow, lilin aromaterapi. Nah, yang menariknya Mbak, itu kita punya lilin aromaterapi kita itu bahan bakunya itu dari alam yang ada di kita. Hasil alam Kabupaten Tanah Tidung, karena mata pencarian warga saya salah satunya suku Dayak Bulusu itu adalah madu hutan. Jadi madu yang diambil limbahnya dan kemudian disuling dan kemudian menjadi madu. Nah, limbahnya inilah yang kita olah menjadi lilin aromaterapi. Dan kemudian yang terakhir, Mbak Marcel kan ikut juga kemarin tuh. Kita bareng ada pecah rekor muri dari budaya adat Dayak Bulusu, Pensubon Sawat itu yang kemarin yang kita pecahkan rekor murinya. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tidak hanya itu Mbak Marcel, dan kemudian juga kita kan mensuguhkan artis ibu kota banyak hadir di sini. Tujuannya apa? Bagaimana menggerakkan UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Kita ada memberikan 200 stand gratis loh Mbak Marcel, kira-kira seperti itu. Ya baik Pak, artinya sangat lengkap ya acara dari Irau ke-7 ini, ada hiburan, ada stand UMKM, sangat menghidupkan suasana di Kabupaten Tanah Tidung. Apakah acara seperti festival budaya ini akan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung? Salah satunya mungkin untuk menarik investor dan wisatawan Pak, supaya lebih ramai datang ke Kabupaten Tanah Tidung. Acara Irau ini kita laksanakan setiap 2 tahun sekali Mbak Marcel. Dan di sini juga kita sekaligus memperkenalkan Kabupaten Tanah Tidung tidak hanya di tingkat lokal, tapi di tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Ya tentunya harapan kita ke depan
para investor mungkin mau ya gitu ya melihat dan berdiskusi dengan kita, dan nanti kita akan sampaikan di mana saja peluang-peluang bisnis yang bisa mereka kelola dan garap untuk Kabupaten Tanah Tidung. Harapan kita seperti itu. Dan tentunya kami dalam hal ini melihat peluang, Mbak. Kenapa? Karena dengan dipindahnya ibu kota negara ada di Provinsi Kalimantan Timur sekarang, karena Kalimantan Utara ini bagian dulu dari Kalimantan Timur, tentunya Kabupaten Tanah Tidung dan Provinsi Kalimantan Utara ini kan nanti masuk penyangga ibu kota IKN. Ya. Nah, harapan kita ke depannya pasti akan banyak lah investor-investor itu yang mau. Nah, makanya salah satunya dari budaya Irau ini yang kita kembangkan, Pak. Kita perkenalkan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada yang datang ke Kabupaten Tanah Tidung. Mudah-mudahan seperti itu sih harapannya, Pak Marcel. Oke, jadi ini menjadi salah satu cara bahwa Tanah Tidung ini membuka pintu, ingin berkenalan atau dikenalkan begitu ya. Ini kan Kabupaten Tanah Tidung sudah masuk ke usia 17 ya, 17 tahun kalau kita ini sudah dewasa berarti ya, 17 tahun. Nah, apa harapan kemudian Pak ke depannya untuk masyarakat Tanah Tidung secara khusus dan untuk Indonesia secara umumnya? Ya, harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Tanah Tidung tentunya masyarakat Kabupaten Tanah Tidung ini harus sejahtera. Bagaimana kita saling mensupport semua program-program pemerintah, dan kemudian saling mendukung, dan kemudian kita harus artinya bekerja sama yang baik. Dan harapan kita tentunya dengan sumber daya alam kita yang berlimpah, saya ingin masyarakat kita itu mengambil peranan untuk menjadi aktor lah gitu, jangan menjadi penonton kan, supaya bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kita dan kemudian membuka lapangan pekerjaan. Kira-kira seperti itu, Pak Mas. Baik, lengkap sekali ya Pak, potensi alam, sumber daya yang ada di Kabupaten Tanah Tidung dan juga sumber daya manusianya yang terus kemudian dibangun, diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Pak Ibrahim Ali, terima kasih atas kesempatannya bersama dengan Untuk Indonesia kali ini. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Untuk Indonesia. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Terus kita dukung pembangunan daerah dari Kabupaten Tanah Tidung untuk Indonesia. Didukung oleh